informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar. Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mia ya, pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kemudian Ahmad Siti sebagai moderator, kemudian teman-teman panitia dan juga semua peserta nih, Masya Allah. Kita semangat di sore hari menjelang weekend, ya, tapi kita tetap berusaha untuk belajar. Kalau katanya Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya dan bukan di zamanmu. Sebenarnya seharusnya orang tua itu adalah pribadi yang paling banyak belajar, ya nggak sih? Karena kita bisa jadi berada di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita, tapi kita harus mendidik mereka agar mereka optimal, sesuai dengan bagaimana mereka bisa bertumbuh dan berkembang di zamannya. Di sini kami dari Hulafa Islamic School dan Hubla.id dengan media partner literasi mengadakan kegiatan ini sebenarnya bukan untuk membuat kita silau ya dengan parenting yang ada di luar negeri atau bagaimana, karena kita sebagai seorang muslim sebenarnya sudah punya pegangan yang paling kuat dan paling benar gitu ya, satu-satunya benar gitu ya. Al-Quran sudah punya contoh yang paling baik yaitu Rasulullah. Tapi kita di sini berniat untuk belajar studi banding, mengambil yang baik, dan kalau ada yang kurang baik kita tinggalkan, jangan sampai kemudian kita menjadi mengambil semuanya tanpa ini ya, tanpa sarungnya. Di sini kita mau diskusi bareng-bareng ya, insya Allah. Sama-sama belajar, sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang pendidik dinasti. Kemudian di sini saya mau sedikit perkenalan. Jadi kami dari Hulafa Islamic School ya, akun IG-nya @Hulafa Islamic School. Insya Allah adalah partner belajar di rumah untuk anak usia prasekolah dari 3 sampai 6 tahun. Sudah berjalan sejak tahun 2020. Saat ini kegiatannya di rumah masing-masing ya, dengan pengajar utamanya orang tua masing-masing. Jadi secara homeschooling lah bisa dibilang. Kami di bawah Yayasan Yasiru, tapi belum resmi terdaftar sebagai lembaga pendidikan. Insya Allah progres. Dan kami rencana akan membuka pendaftaran termin kedua. Nanti bila ditunggu informasinya, dan nanti juga untuk semua peserta yang hadir akan mendapatkan kupon khusus ya, potongan khusus kalau misalnya mau mendaftar sebagai siswa KIS termin 2. Lanjut Amah. Oke, ya kalau ini adalah partner kita untuk kali ini, Hubla.id. Hubla itu katanya Kak Mia itu bahasa ini ya, Danish ya. Artinya bisa jadi chilling, nyaman, dan sebagainya. Nah, kalau Hubla.id sendiri adalah sebuah media untuk memperkenalkan parenting experience. Jadi mengambil yang baik dari berbagai macam tipe parenting dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi kita ya gitu. Di Indonesia sebagai seorang muslim, yang ditargetkan menjadi gerakan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya attachment dan quality time antara orang tua dan anak. Kemudian di sini media partner kita adalah literasi. Mungkin sudah ada yang tahu karena ini lumayan famous nih, lumayan banyak ya follower Instagram. Saya senang baca-baca literasi karena dia punya banyak tips and trik yang menarik dan juga ada kegiatan-kegiatannya gitu. Salah satunya adalah kegiatan pentas dongeng. Apakah sebulan sekali itu saya kurang hafal, tapi biasanya sih seru dan itu bisa jadi salah satu alternatif kegiatan untuk anak-anak. Oke, mungkin kalau dari saya sekian. Selamat mengikuti acara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kembalikan lagi ke Ahmad, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Amah, yang ini belum dijelasin nih. Oh, ini aku juga, bukan sama ini MC. Sama Amah aja. Sama Amah aja ya. Jadi spesial buat hari ini biar semuanya semangat mau menyimak sampai akhir. Kita mau ada door prize. Door prize-nya caranya adalah nanti posting ya di IG story masing-masing, screenshot dari talk show plus ringkasan atau insight apa yang didapatkan. Jangan lupa tag akun kita ya, ada 3, ada School, Hubla.id, literasi. Diharapkan tidak cuma tag ya, tapi follow juga untuk yang belum. Akun IG tidak boleh di-privat. Kemudian periode postingnya paling lambat 22 Agustus tahun 2021 jam 10.00. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang. Yang 2 itu adalah pilihan panitia, yang mohon maaf ya, ini hak prerogatif, kita nggak boleh protes. Dan 1 orang lagi nanti akan kita acak dari random.ng. Pemenangnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah logam mulia 0,025 gram. Kecil tapi lumayan buat nabung
silahkan disimpan 10-20 tahun lagi, harganya insya Allah akan berbeda jauh gitu. Harapannya sih di sini jadi penyemangat ya, biar kita nggak belajar biar dapat door prize ya, tapi biar kita juga lebih semangat aja. Nanti kalau sudah diumumkan pemenangnya di grup WhatsApp dan juga di IG kami, pemenangnya harap menghubungi kita gitu, harap menghubungi IG Khulafa Islamic School untuk konfirmasi nanti alamat dan sebagainya. Begitu Amas, cukup jelas ya? Insya Allah jelas, Amah. Jazakillah khair. Amah Jana sudah menjelaskan sampai akhir. Mungkin kita lanjut ke agenda berikutnya nih, kayak ya, peserta-pesertanya udah pada penasaran. Nah, insya Allah Amah akan membacakan CV pembicara dulu. Sebelumnya Amah sepertinya akan memanggil moderator kita hari ini, Amah Cici. Iya. Mungkin selanjutnya Amah Thoibah serahkan ke Amah Cici, insya Allah. Nanti dipandu oleh Amah Cici ya. Mungkin sekian sesi dari MC, insya Allah akan diserahkan ke moderator, yaitu Amah Cici. Kepada Amah Cici dipersilahkan. Baik. Terima kasih, Amah Thoibah. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga masih pada semangat ya, walaupun sore-sore biasanya riuh. Perkenalkan, nama Sri Rezeki, biasa dipanggil Amah Cici kalau di KIS sebagai wali kelas Panama. Jadi biasanya dipanggil Amah Cici gitu. Iya, terima kasih semuanya yang sudah hadir, umah-umah yang menyempatkan hadir, walaupun pasti pada riuh ya. Semoga acara ini bermanfaat dan lancar sampai akhir, gitu ya. Sebelumnya saya mau membacakan dulu CV pembicaranya. Namanya Kak Nur Islamiyah, MPSI psikolog ya. Insya Allah beliau ini. Nama lengkapnya Nur Islamiyah atau biasa dipanggil Kak Nia ya. Lahirnya di Jakarta 9 Februari 1985. Pendidikan terakhirnya adalah Magister Profesi Psikolog Klinis Anak di Universitas Indonesia. Nah, alamatnya sekarang sedang di Copenhagen, Denmark. Nah, untuk pekerjaannya atau aktivitas saat ini sedang studi PhD Student Center of NCST Department of Psychology di University of Copenhagen. Lalu staf pengajar ilmu keluarga dan konsumen Fakultas Psikologi Manusia IPB University, dan yang terakhir founder Huga.id, Parenting Inspired by Around the World Good Tradition and Culture. Yang tadi udah dijelasin ya, Huga itu apa. Nah, kalau organisasi saat ini sendiri yaitu anggota Himpunan Psikolog Indonesia, lalu Bendahara Persatuan Pelajar Indonesia Denmark, insya Allah ya, dari 2020 sampai 2021. Penanggung jawab program Kamar Curhat PPI 2019-2021. Nah, statusnya sudah menikah dengan satu anak laki-laki usia 4,5 tahun. Lalu achievement yang lain adalah LPDP Awards Scholarship, dan saat ini yaitu korespondensi adalah Huga.id. Motto hidupnya adalah Find Happiness in Tiny Little Things, gitu ya. Insya Allah cukup jelas ya siapa yang pembicaranya. Dan sudah hadir juga Kak Mia di antara kita. Kita panggil aja ya langsung ya. Kak Mia. Iya. Jadi kayak main-mainan kita. Iya, Kak Mia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore ya. Dari kalau di Indonesia sini sore. Selamat pagi menjelang siang. Di sini jam 11. Jam 11 ya, jam. Masih belum setengah hari lah ya. Di sana udah mau sore ya. Udah mau maghrib. Iya. Apa kabar kami ya? Sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Agak batuk sedikit. Nanti kalau ada batuk-batuk mohon maaf ya. Memang lagi lagi batuk sedikit ya. Ama Cici gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya kami ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih sejam ke depan ya insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Lancar, Kami ya, bermanfaat. semoga lancar. Kami yang sendiri sekarang di Denmark ya? Iya dong. Ya insya Allah kita di sini sudah 5 tahun lebih ya, hampir 6 tahun tepatnya sih di kota Copenhagen. Kalau di suka ada gambar-gambar tentang Copenhagen tuh biasanya yang gedung-gedung warna-warni yang ada pelabuhannya, itulah Copenhagen. Oh iya. Terus di sini sebenarnya ada teman saya juga nih. Ada? Copenhagen juga, bukan Copenhagen sih, Mbak Didi kalau nggak salah. Saya ngelihat di kota sebelah sih, di Aarhus ya. Alhamdulillah. Saya ngelihat nih sama Cici pesertanya tuh dari mana-mana nih. Saya lihat kan di daftar hadirnya tuh dari mulai Cirebon ya, kemudian Lampung, Ponorogo ya, kemudian pokoknya dari berbagai Indonesia Raya, dan ada beberapa juga dari luar negeri gitu ya. Nah, Masya Allah dengan kondisi sekarang COVID ini ya, salah satu hikmahnya mungkin kita bisa silaturahim lebih mudah ya. Kalau dulu kan kayaknya nggak asik, nggak seru kalau misalkan online gitu. Kalau sekarang kan mau gimana lagi ya, dan ternyata alhamdulillah dengan kondisi online seperti ini kita jadi bisa silaturahim. Selamat datang ya Amah dan Uma ya. Kalau Uma itu kan berarti itu kan benar hadir Kak Mia katanya, kata Mbak Didi. Alhamdulillah. Ketemu di sini. Gitu. Jadi mungkin saya mau menyapa dulu kali ya untuk Uma ya, ibu-ibu, bunda-bunda, mama ya. Moa kalau bahasa sini Moa ya, ibu itu Moa. Gimana Bu, sekalian bapak-bapak ada nggak ya di sini ya? Ada nggak ngacung bapak-bapak? Gimana udah siapin makan malam buat anak-anak ya, buat suami, lalu jemuran udah diangkat, takut hujan. Kalau di Bogor udah hujan. Oh iya, atau yang lain-lain gitu ya. Ada bapak-bapak juga tuh, ada Bapak Hanifah, ada Bapak Jaya, dan bapak-bapak yang lain ikutan juga. Jadi kita dengan hadirnya sekarang di sini itu semuanya penuh dengan perjuangan menurut saya ya. Ada perjuangannya masing-masing gitu ya. Saya misalnya tadi masak dulu pagi-pagi. Nah, sebelum berangkat ke sini masak gulai dulu, terus nyepeda ke kampus gitu. Karena kalau di rumah nanti kan riuh kan. Iya. Walaupun baru 1, tapi tetap aja yang namanya anak-anak itu kan memang nature-nya dia lebih aktif daripada kita. Jadi lebih baik daripada kitanya gimana gitu ya udah saya yang ngalah lari ke kampus. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat bunda-bunda, ayah ya, Uma dan Abah sekalian yang sudah berniat gitu, bukan berniat lagi berarti kalau sekarang ya udah datang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bila silaturahim di sini insya Allah gitu. Saya mau terima kasih dulu nih sama teman-teman semua. Teman-teman semuanya jadi ya, kita kan paling nggak mirip-mirip lah usianya. Iya betul-betul. Iya, semoga ada manfaatnya insya Allah ya, lancar sampai akhir ya. Insya Allah. Jadi gimana nih kami ya, anaknya umur 4,5 tahun ya kami ya? Iya, sekarang udah hampir 5 sih, nanti bulan September insya Allah 5 tahun sama laki-laki. Berarti sudah masuk sekolah usia dini ya? Kalau siapa namanya? Udah. Amar ya? Amar, betul. Iya, sudah masuk sekolah usia dini di sini. Di sini. Mungkin kalau saya boleh menayangkan video mungkin sebagai perkenalan juga, kalau teman-teman sih mau sih ya tahu sekolah di Denmark itu kayak gimana. Kita kan hari ini katanya mau membicarakan apa, Mah Cici? Tentang pendidikan anak usia dini. Tentang pendidikan usia dini di Denmark itu gimana sih gitu kan. Nah, Denmark itu kan negara yang dinobatkan paling bahagia ya katanya ya. Jadi boleh kalau mau dilihatin videonya ada. Ya, nanti sambil saya persiapkan. Betul Amah ya, katanya sih, bukan katanya ya, memang menurut indeksnya seperti itu. Untuk tahun ini sih nomor 2 ya, bukan nomor pertamanya Finlandia ya.
pertamanya Finlandia, nomor 2-nya Denmark, nomor 3-nya Swiss, kemudian nomor 4-nya Iceland, dan itu Belanda. Dari 149 negara, jadi lumayan banyak. Dan Indonesia di mana? Periksa sendiri deh, saya nggak tega. Nah, kenapa sih mereka bisa dibilang satu negara yang paling bahagia gitu ya? Terus apakah benar kami udah dari situ bahagia juga gitu ya? Ya, ternyata ya di sini memang tingkat kebahagiaan itu diukurnya memang awal-awalnya dari indeks misalnya angka korupsi gitu ya. Angka korupsi di sini kan hampir 0%, nggak ada angka korupsinya gitu. Bisa bayangkan gitu ya bagaimana jujurnya orang-orang sini gitu ya. Kemudian misalnya angka kriminalitasnya juga rendah. Kita kan kalau angka kriminalitas tinggi kan kita takutan gitu ya, was-was gitu ya. Tapi kalau di sini angka kriminalitas juga rendah. Kemudian sekolahnya gratis ya, kemudian juga kesehatan juga free ya. Dan mungkin indeks pendapatannya juga tinggi. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa bikin mereka didombakan terbahagia. Tapi ternyata bukan itu saja ya. Salah satu yang saya highlight di sini seperti yang ada di flyer gitu ya, dari buku saya baca The Danish Way of Parenting, ternyata salah satu pusat kebahagiaannya itu adalah dari parentingnya mereka gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih ya, disclaimer dalam artian apa? Ada budaya-budaya yang memang kita menganggapnya kayak wah kayaknya happy ya gitu ya, kayak bahagia ya gitu ya. Ya, kita nanti akan coba lihat mana-mana yang kira-kira bisa kita terapkan gitu ya. Kemudian misalnya saya juga baca nih dari harapan-harapan dan pertanyaan-pertanyaan yang ketika ayah dan bunda di sini, ayah, amah dan Uma dan abah di sini catat gitu ya, mau tahu gimana sih pengasuhan di sana biar anak bahagia, biar anak itu tertambat hatinya di sekolah gitu ya, di sekolah apa di rumah nih. Seperti itu. Jadi ya kita coba lihat dulu salah satu sekalian perkenalan kalau misalkan ayah dan bunda pengen melihat bagaimana sih sekolah di sini gitu ya, kita coba lihat dulu, mudah-mudahan bisa nih. Saya coba ini sebentar share, udah kelihatan belum ya? Masih loading, Kak. Nah, udah. Oh ya. Nah, terus saya kasih suara ya, share sound. Nah, ini saya mau memberi gambaran kenalan sebenarnya. Ini sebenarnya kenalan dulu ya, bagaimana sih di sini sistem pendidikannya gitu ya. Kemudian gambaran biar ada biar ada visualisasinya gitu ya. Silakan tonton dulu. Ya. Kan ya? Ini sekolahnya aman kebetulan. Nah, posisi sekolahnya halamannya cukup luas ya. Nah, ini interiornya ya, dalam ruangan kelasnya. Nah, ini dia nih anaknya. Di pagi hari biasa datangnya ya melakukan aktivitas self help sendiri ya.
yang disesuaikan dengan umurnya anak. Hai. Have a good day. Nah, ini di dalam kelas. Nah, ini kita sudah aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di sini. Biasanya weekend ya, lihat bapak-bapak banyak banget tuh menemani anaknya bermain. Itu juga saya nggak ikut nih, cuma ama sama ayahnya aja. Nah, sama teman-temannya. Nah, ini ada aktivitas itu kayak semacam ekskul ya, main bola. Yuk, Nah, ini juga belajar lagi, belajar belanja. ke tempat bayar. Terus belok kiri. Terus situ. Yang paling ujung, paling ujung. Maju jalan. Nah, Ahmad sekarang sudah 4 tahun, cuma dia naik sepeda ya, bisa naik Bukan sepeda. jatuh, no. Belajar membantu ibunya itu buat pemain. Tangan dua ya, boleh tangan dua. Ini liburan kemarin kebetulan ada kesempatan untuk bisa ke museum ya, dan juga kegiatan outdoor. Kalau di sini transportasinya memang sepeda utama. Lillefinger, wow, etu. Kutei. Nanti Umi besoknya lagi, nanti Umi yang belajar. Kita belajar tentang jari bahasa Indonesia. Iya. Next, apa lagi? Jari manis. Jari manis aja. Jari manis, wow, etu. Campur-campur bahasanya. Kutei, yay. Ya, itulah kira-kira kenalannya. Saya stop sharing ya. Stop share. Ya, gitu kira-kira kalau gambaran sekolahnya gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya. Ya, alhamdulillah kalau di Denmark ini memang untuk sekolah mungkin bisa dilihat kita ada untuk sekolah untuk anak usia dini memang cukup banyak ruang yang lebih luas untuk anak-anak gitu ya. Mereka lebih bisa luasa ya untuk bergerak. Memang disiapkan ya fasilitasnya juga di sana gitu. Betul. Ya, terus kalau misalkan terkait dengan tadi kita bisa lihat ya, kalau saya sekarang nih hari Sabtu gitu, biasanya orang di sini tuh udah fokus gitu sama anak ya biasanya gitu. Jadi mereka nggak heran sekali kalau misalkan di hari Sabtu dan Ahad ya,
bapaknya gitu ya, atau ibunya, atau sama-sama dengan anaknya mereka ke playground. Itu yang rame di sini uniknya gitu ya, kalau kalau lagi weekend itu ramenya di playground gitu ya, kemudian di tempat-tempat kayak museum ya, kebun binatang gitu. Justru kayak misalkan mall ya, toko-toko gitu itu cepat tutupnya gitu. Kalau di Indonesia kan lebih lama ya, kalau weekend malah justru tutupnya lebih lama gitu. Kalau di sini lebih cepat gitu, karena mereka memang aktivitasnya berpusat pada anak gitu. Anak-anak. Ya, apalagi kalau misalkan anaknya itu masih usia dini ya, jadi mereka sangat concern ya. Memang yang mungkin perlu kita lihat perbedaan antara mungkin kita dengan di sini, mereka lebih banyak waktu bersama anak gitu. Misalnya kayak tadi weekend, walaupun sebetulnya mereka kan di sini nggak ada pengasuh ya, berbeda dengan kita ya. Kalau di Indonesia pengasuhnya banyak. Jadi kalau sama Cici ada pengasuh nggak di rumah? Maksudnya ada kakek neneknya atau ada siapa gitu? Ada neneknya sih kalau di sini. Ya, alhamdulillah ya, berarti ada yang bantu kan? Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau di sini, kalau di sana ya berdua aja ya ibu bapaknya ya yang. Ya ibu bapak anak ya. Sesekali main sama kakek neneknya, tapi itu juga nggak sering ya, mungkin ada sesekali saja. Jadi kalau saya mungkin bisa pengalaman kami, apa sih pengalaman yang paling unik gitu di sini terkait dengan pengasuhan anak ya? Yang pertama kami itu yang pertama terkait sama hubungan antara ayah dan ibunya. Jadi ayah, ibu dan anak maksudnya. Jadi kalau kita mungkin berpikir bahwa pendidikan anak usia dini, wah gimana nih sekolahnya? Pilih sekolah gitu ya. Gimana dengan misalnya fasilitas gitu kan? Fasilitasnya gimana nih? Bagus apa enggak gitu kan? Terus juga kita pikir juga misalnya ya sarana apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan guru-guru mungkin ya, guru-guru. Iya benar, Cici. Jadi gurunya seperti apa, favorit apa enggak gitu ya. Ya sebetulnya akhirnya ya kalau misalnya saya bisa lihat orang-orang di sini, memang mereka mau tidak mau ya juga sama seperti industrial country ya, seperti di sini. Kedua orang tua tuh kerja rata-rata gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, kemudian mereka juga memang sudah terbiasa hidupnya seperti itu, ayah dan ibunya kerja dan anaknya memang dititipkan di daycare. Tetapi mereka punya prinsip bahwa anak itu tetap utama gitu. Jadi misalnya ya, kalau di sini orang kalau kerja ya fokus kerja gitu. Saya sih ngelihatnya ke teman-teman saya begitu gitu ya. Jadi kalau waktunya udah jemput anak misalnya jam 3, tergantung ya jemput anaknya jam berapa gitu, jam 3 misalnya. Itu pokoknya jam 3 kurang atau jam setengah 3 itu udah hilang, udah nggak ada orang gitu ya. Apalagi yang punya anak usia dini gitu ya. Jadi mereka udah jemput gitu. Terus setelah itu mereka udah waktunya memang untuk anak gitu. Kemudian juga weekend ya mereka sibuk juga dengan anak-anaknya. Nah, gitu. Jadi penanggung jawab utama pengasuhan sebetulnya tetap kepada siapa ayo? Orang tua ya. Betul, orang tua gitu. Jadi kan dalam Al-Quran juga sebetulnya disebutkan ya, aku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Kamu yang harus menjaga anak-anakmu gitu kan dari dari api neraka. Artinya kan kita yang harus melakukan pendidikan kepada anak-anak kita sendiri gitu ya. Kemudian juga kita kan tahu bahwa Rasulullah itu juga siapa yang nggak kenal Rasulullah sebagai khalifah, ya kan? Siapa yang nggak tahu kesibukannya Rasulullah tuh kalau dijembrengin itu mungkin nggak ada waktu yang kosong gitu karena saking sibuknya. Tapi bagaimana keharmonisannya dengan Fatimah gitu ya? Mesra banget kan, sayang banget gitu sama Fatimah, belum lagi sama cucu-cucunya gitu. Kalau sholat digendong gitu ya. Nah, saya malah justru kok melihat sepertinya ada nilai-nilai Islam di sini yang terkait dengan tugas dan peran dari ayah dan ibu tersebut gitu ya. Saya melihatnya justru di sini mereka ditempatkan orang tua itu betul-betul bertanggung jawab gitu. Kalau di sini kalau misalkan mereka nggak siap, mereka nggak punya anak gitu. Entar-entar aja kalau belum siap gitu ya gitu. Jadi kalau udah punya anak
have to be responsible. Jadi kamu harus tanggung jawab gitu ya. Kerja ya kerja, waktunya kerja gitu ya. Tapi waktunya memang bersama anak ya diletakkan dulu yang misalkan ya handphone-nya atau ya lainnya gitu. Karena anak kita kan tahu ya, kita tuh sibuk banget urusan yang lain dengan misalkan waktu dengan dia gitu ya. Jadi menurut saya sih saya melihatnya begitu. Terus yang uniknya lagi di sini peran ayah dan ibu tuh hampir nggak berbeda gitu, Mbak Cici. Jadi kayak misalnya kalau dulu kan waktu Amar masih kecil, saya baru memasukkan Amar itu 2 tahun 4 bulan di daycare ya, karena saya ingin attachment 2 tahun pertama sama ibunya gitu. Nah itu saya suka ada kalau di situ tuh di setiap kayak kelurahan itu ada kayak tempat khusus untuk main anak-anak gitu ya. Misalnya ada yang indoor ada yang outdoor. Nah kalau yang indoor itu misalnya pagi sampai siang itu tempat khusus untuk anak-anak yang 0 baby gitu ya sampai usia anak 3 tahun 4 tahun ya, ruangan itu gitu ya. Jadi kayak semacam gimnastik, ruangan yang besar banyak mainan, tapi nanti siang buat anak yang lebih besar biar nanti nggak clash gitu kan. Kalau anak bayi lagi main nanti anak besarnya juga lagi kan sekolah rata-rata gitu. Nah itu banyak sekali saya lihat bapak-bapak yang nggak ditemani ibu-ibunya gitu. Jadi mereka tuh kayak gosip gitu, bapak bukan gosip sih kayak bapak-bapak gitu ya. Pegangin bayinya gitu. Iya, anak saya nggak bisa tidur tadi malam, saya kurang tidur gitu ya. Duh, saya kayak mana ibunya sih kalau kita di Indonesia mungkin kayak dasar udah langsung ibunya. Iya. Mana nih ibunya gitu. Ya mungkin ibunya lagi olahraga gitu untuk biar badannya fit gitu ya, atau ibunya lagi masak di rumah atau lagi belanja, berbagi peran gitu ya. Nah di sini nggak heran kalau misalkan nanti berkesempatan ya Abah dan Umah mungkin ke sini, nggak heran misalnya di bus gitu, jalan-jalan melihat ayah dorong stroller nggak ada ibunya. Padahal anaknya masih kayak bayi gitu, dan dia kalau ketika anak nangis ya angkat aja, dikasih nggak panik gitu, karena mereka sangat terbiasa gitu ya untuk mengasuh anak mereka sendiri. Ya. Jadi itu mungkin yang culture yang mungkin kita berbeda ya di Indonesia. Kalau kita kan kayaknya ibunya bersalah tuh kalau kayak gitu, males-malesan gitu ya. Padahal kan ibunya gitu ya. Iya gitu. Nah sama seperti sebetulnya kayak sekarang ya. Pengasuhan seminar parenting atau ada talk show tentang parenting. Kalau di Indonesia misalnya saya hampir selalu kalau misalkan jadi pembicara atau misalkan ya sharing gitu ya udah 10% atau 20% bapak-bapak itu hadir tuh udah alhamdulillah banget ya. Tapi kalau misalkan ya kemana sih bapak-bapak ini pada kemana nih bapak dijagain, nggak ada kok di sini sekarang gitu ya. Ada gitu. Nah ya, ini ada yang share screen ya. Nah ya mungkin itu kali ya Mas Cici untuk gambaran gambaran awal ya. Iya paling kita lanjut tanya jawab aja kali ya Kak Mia ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya ya, atau misalkan malah justru mau sharing atau mau apa. Kita hari ini santai-santai aja ya, berbicara pengalaman ya, berbicara ya sharing tentang pengasuhan di sini, ataupun ibu-ibu ya atau umah-umah sekalian mau ada pertanyaan terkait dengan apapun ya, boleh. Ya, silahkan Abah Umah yang mau bertanya boleh chat dulu di kolom chat ya. Oh ada yang raise hand nih. Silahkan Kak Umah Alin ya. Monggo di. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya sebelumnya buat Umah. Panggilnya Umah ya atau kakak nih? Kak Mia. Kakak biasanya manggilnya so muda. Mau nanya sama Kak Mia ya. Sekarang itu kan banyak orang tua, khususnya ibu gitu, yang jadi guru dadakan di rumah. Nah, karena daring ini kan. Nah, tapi kan belum semua orang tua itu punya persiapan yang matang. Pada akhirnya orang tua itu stres, terutama ibu-ibu gitu kan, udah sama anaknya banyak,
tugas anak banyak, harus ngawasin ini itu gitu kan, stres. Nah, dari situ boro-boro ada happiness gitu. Jadi yang ada belajar tuh bukan bahagia, malah stres buat anak dan buat ibunya juga. Betul, betul. Nah, tips apa nih Kak yang bisa ditularkan gitu buat ibu-ibu yang mengalami masalah tersebut. Nah, kedua, kalau saya lihat kan tadi di sana itu fasilitas terutama lahannya ya luas gitu ya untuk pendidikan segala macam. Nah, mungkin kebetulan tidak semua keluarga memiliki rumah atau memiliki fasilitas lingkungan belajar yang cukup luas gitu. Sedangkan kan sekarang selama pandemi anak-anak harus di rumah terus dan banyak juga anak-anak yang bosen gitu. Rumahnya itu lagi. Nah, lagi nih Kak, tips apa kira-kira yang bikin anak-anak tuh betah di rumah dengan fasilitas yang seadanya gitu. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Bunda Alin atau Uma Alin dari Bogor. Ya, pertanyaannya menarik banget nih, makasih ya. Dan ini kekinian banget. Kondisinya memang betul seperti itu gitu ya. Saya mungkin mau jawab yang terkait dengan lahan dulu ya, yang di sini. Jadi saya mau cerita terkait dengan sini. Memang di sini kita orangnya nggak terlalu banyak seperti di Indonesia, jadi lahan masih cukup luas ya. Bayangin di Indonesia 250 juta, di sini 25 juta aja gitu. Tapi kan juga negaranya kecil ya, nggak terlalu besar gitu. Seperti Indonesia kan, ada Sabang sampai Merauke banyak banget ribuan pulau. Di sini mah kecil-kecil aja gitu sedikit. Memang dari sisi lahan ya, dari sisi fasilitas dia lebih memungkinkan untuk anak untuk eksplorasi ya. Tapi bukan berarti sebetulnya ya kalau misalkan kita segala sesuatu minim itu kita tidak bisa maksimalkan ya. Nah, yang terpenting saya mau bicara tentang ini dulu konsep di sini gitu ya terkait dengan lahan tadi ya dan bermain ini sambil nanti menjawab pertanyaannya. Di sini tuh kalau untuk anak usia dini ya usia dini itu kan sekitar 0 sampai 6 ya atau 0 sampai 5 ya yang belum masuk ke SD lah begitu bisa dibilang. Nah, ini memang yang menarik adalah ya di sini itu dibilangnya Danish kids ya atau Danish children plays more ya. Mereka main lebih banyak daripada anak di negara-negara lain ya. Saya punya baca penelitian dari Amerika ya, penelitian dari Amerika, ya salah satu university di Amerika. Dia mengatakan bahwa 50 tahun terakhir ini ya, tingkat waktu ya, bukan tingkat, berarti kuantitas waktu bermain anak tuh berkurang drastis ya. Artinya tuh anak-anak tuh sekarang lebih banyak tekanan ya, yang tekanan itu apalagi anak-anak ya sekolah gitu ya. Itu kayak kursus ini, kursus itu, gitu kan, harus belajar ini, harus belajar itu, kamu tuh nanti kalau misalkan gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah uniknya dengan tingkat bermain, kuantitas bermain yang lebih yang turun drastis itu, kemudian angka depresi, angka kecemasan itu meroket. Itu penelitian di Amerika, ya. Kayaknya sih penelitian di Amerika ini juga relevan untuk kita lihat sekarang, gitu ya. Kenapa apa sih bermain, apa korelasi bermain dengan depresi atau kecemasan, ya nggak? Bisa gitu ya, mereka tuh berkorelasi gitu ya. Nah, ternyata memang menurut penelitian ya anak usia dini itu cara belajar terbaik untuk mereka adalah cara belajar terpadu ya. Terpadu itu apa ya? Terpadu itu artinya memaksimalkan potensi ya yang mereka miliki sesuai dengan nature-nya mereka gitu ya. Nature-nya anak kayak gimana? Misalnya dari sisi dan motorik, kira-kira bisa nggak anak-anak tuh diikut di sini pelatihan sama kita atau workshop duduk misalnya 1 jam ngeliatin layar, bisa nggak? Nggak mungkin, big no ya kan buat mereka. Nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh nggak usah pakai nggak usah pakai ngegas kalau misalkan anak-anak kan seharusnya nggak mau diem, Bu ya, mereka emang nggak bisa diam, jadi jangan disuruh diam gitu misalnya ya.
justru kasih mereka aktivitas gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi yang paling penting buat anak itu dalam anak usia dini adalah bagaimana kita memaksimalkan sebuah aktivitas apapun itu yang bisa merangsang misalkan dari sisi fisik ya, motoriknya, sosial, moral ya, kognitif juga ya, kemudian juga misalnya apalagi moral, bahasa ya, bahasanya gitu. Jadi sebetulnya apapun itu bisa jadi media belajar. Itu prinsipnya di sini ya. Prinsip di sini tuh bukan belajar itu nak duduk ya, tolong duduk dan kamu pegang pensil gitu. Bukan seperti itu. Jadi belajar itu misalnya hari ini kita main di lapangan, itu juga udah belajar gitu ya. Mereka kan belajar untuk misalnya di titian gitu ya, atau misalkan mereka jungkit gitu ya, atau berantem sama temennya, itu kan juga belajar sosialisasi gitu ya misalnya gitu. Jadi anggap itu belajar, memang itu belajar ya. Terus ketika di sini aktivitasnya memang mereka bermainnya lebih banyak di luar, karena mereka sangat mengembalikan potensi anak itu ya, dan nature-nya anak itu adalah seorang anak itu memang dia dorongan dari dalam diri dia untuk bergerak lebih. Coba deh, ibu perhatiin anak ibu yang anak usia dini ya. Bisa nggak sih dia diem 10 menit? Nggak bisa. Anak saya sih nggak bisa ya, apalagi anak laki ya. Belum lagi ininya gitu ya, belum lagi gerak-geraknya gitu ya. Jadi kita harus pahami itu dulu ya, kita harus pahami itu dulu. Makanya dengan cara tadi ya, bermain dan bermain itu anak-anak usia dini perlu kita ketahui ya. Ini mungkin yang sering kita salah kaprah ya. Bermain itu yang seperti apa sih? Harus ada worksheet-nya, kita harus isi ini. No, ya. Bermain yang paling cocok untuk anak-anak sebetulnya, untuk anak usia dini adalah bermain non-struktural. Jadi ya main aja, apapun bisa dijadikan mainan ya. Misalnya contoh kayak tadi anak saya aja kadang-kadang panci-panci saya dipakai gitu, padahal dia anak laki ya. Aja dulu gitu misalnya, tapi itu bermain yang pasti ada manfaatnya gitu ya. Terus misalnya di rumah kalau ada buku, kalau anak suka buku gitu ya, bisa pakai untuk belajar. Nah, di sini juga memang budaya literasinya sangat tinggi ya. Kalau di sini kalau kita ke perpustakaan itu boleh pinjem buku unlimited ya, berapapun mau pinjem 10, 20 juga asal dikembaliin ya, itu nggak apa-apa. Kalau di Indonesia mungkin lebih sedikit ya, mungkin boleh pinjem 3 atau berapa. Kalau di sini orang kalau kemarin lockdown, lucu deh. Kalau yang lockdown kan kalau di Indonesia kan takut kemarin antrinya di mana sih rata-rata kalau orang mau lockdown itu di toko-toko biasanya kayak mungkin mau belanja takut nggak ada makanan gitu kali ya. Kalau di sini yang salah satunya yang antri banget itu adalah perpustakaan. Jadi mereka tuh, aduh, udah mau di lockdown nih perpustakaan ini, jangan sampai nanti nggak bisa baca buku gitu. Jadi udah antri gitu, ambil buku. Masya Allah, saya tuh ngeliatnya ya mereka budaya literasinya udah lebih tinggi. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, bermain yang terbaik buat anak adalah bermain non struktural, bebas ya, dengan fasilitas apapun yang kita dimiliki. Namun ada catatannya. Catatan yang penting lain, adanya interaksi yang intim antara orang tua dan anak. Ini yang paling penting gitu. Jadi untuk anak usia dini yang penting ditemenin, nggak harus ditemani in a whole time ya, untuk waktu yang lama gitu ya. Tapi untuk anak usia dini paling tidak sehari ditemani dengan betul-betul mindful antara anak dan ibunya itu atau dengan ayahnya, itu paling nggak 30 menit aja gitu ya. Oh sebentar banget sih, enggak juga. Kalau ibu-ibu coba ya, 30 menit bersama anak dengan anak benar-benar kita milik dia itu susah. Coba deh. Kita pasti belum lagi udah kayak gini. Terus bentar lagi, cucian, apalah gitu ya. Tapi kalau yang paling penting sebetulnya anak bersama dengan kita dan kita milik dia gitu ya. Kita mau main diapain aja deh sama anak kita, disuruh apa atau ya pilih kita mau diapain gitu. Itu udah yang terbaik buat anak usia. Nah, untuk tadi akhirnya pertanyaan, bagaimana dong kalau misalkan nggak ada fasilitasnya? Kan udah kita bilang tadi ya, bahwa apapun bisa jadi fasilitas ya. Misalnya di rumah ada ya tadi perlengkapan dapur ya, atau misalkan meja gitu ya, taruh kain-kain, bawahnya jadi kemah gitu kan. Terus misalnya bak gitu ya, jadi perahu. Jadi sebetulnya nggak ada patokan gitu ya, bahwa bermain itu tuh harus beli yang mahal atau apa ya, yang harus begini begitu, nggak perlu ya. Yang ya itu kalau ada alhamdulillah,
Tapi kalau nggak ada ya, bagaimana kita bisa kreatif ya? Itu yang pertama. Nah kemudian tadi terkait dengan lahan, memang kalau bisa ya anak kita itu kita ajak keluar, mungkin nggak misalnya ada kebun gitu ya deket-deket situ, atau misalnya kalau yang di Bogor mah ke Kebun Raya Bogor gitu ya, atau misalnya ajak ke pasar gitu ya. Kalau saya sering banget gitu di sini karena memang anak itu memang harus lengket sama orang tua, dalam artian nggak ada yang jagain lagi gitu ya. Jadi kemanapun ikut gitu, ke warung ya ikut, ke kampus kadang-kadang ikut, ke kampus ikut, apa pilih terus karena emang nggak ada yang jagain lagi kan di sini gitu. Jadi nggak harus lahan yang misalkan tadi ada jungkat-jungkat, ada perosotan yang anak-anak itu di lapangan aja dia udah kreatif, bisa aja dia nyari semut, tadi yang nyari kembang, ntar nyari apa gitu. Jadi perlu yang rumit gitu ya. Jadi kita berpikir itu yang sederhana ya, dan kita berpikir lebih apa ya, lebih praktis aja gitu ya. Nah kemudian bagaimana supaya anak betah di rumah gitu ya, kemudian orang tua nggak stres. Pertama jawaban untuk anak betah di rumah. Anak betah di rumah itu biasanya karena perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi asalkan kalau pengalaman saya nih sebagai seorang ibu juga, asalkan kita punya waktu ya dengan anak ya lebih banyak, itu anak pasti akan betah di rumah ya. Dalam artian kita menemani dia, misalnya kalau anak saya tuh saya udah pulang gitu ya dari kerja dari kantor ya, atau ya, sekolah gitu, Umi gitu kan manggilnya Umi bisa nggak bacain anak gitu. Jadi bacain buku gitu ya, atau itu aja. Saya nggak pernah anak saya tuh nggak minta macam-macam ya dari saya gitu. Jadi paling ini bisa nggak main ikan-ikanan, ini bisa nggak main ini bisa nggak main itu gitu. Itu aja gitu ya. Tapi gimana pun gitu, misalnya waktu sekarang kan nggak ada, harus masak ya kan, harus ini harus itu, belum lagi ngajar segala macam ya. Emang situ doang, kita juga begitu sama di sini. Tapi bedanya adalah adanya kerjasama antara ayah dan ibu gitu. Ini yang bikin kita nggak stres. Saya tempo hari bikin pelatihan tentang how to balance our mental health during the pandemic. Jadi gimana sih cara menjaga biar kita tetap waras di masa pandemi ini. Salah satunya memang kita tuh nggak bisa segala sesuatu kita lakukan sendiri, terutama kita yang udah punya anak ya. Jadi misalnya ada waktu gitu ya ayah dan ibu ya, Uma dan Abah, coba duduk sama-sama dengan suami ya, duduk dengan suami. Kalau saya biasanya tadi saya belum sempat nih karena buru gitu, tapi biasanya saya Sabtu atau Minggu pagi gitu ya, ngomong dari hati ke hati ya. Aduh aku tuh pekan ini tuh lagi benar-benar sibuk sampai nggak bisa mikir. Saya kemarin tuh begitu, saya kan jadi mau seminar gitu ya, itu sampai nggak ada yang saya pikirin lagi deh, anak aja ya sedikit mainnya gitu. Tapi karena saya bilang ke suami gitu ya, saya dalam pekan depan itu kayaknya nggak ada waktu sama sekali karena saya nyiapin dia tahu kan. Jadi oh ya udah aku yang akan handle semuanya ya. Tapi setelah itu anak saya, ini jangan lupa ya kalau udah selesai ujian, saya ngomong ke anak saya ngomong ketika saya punya kesulitan apa, saya punya kesedihan apa, saya butuh bantuan dia. Misalnya saya kemarin kan mau ujian, saya bilang, nah Umi mau jalani nanti di Rabu depan itu ujian yang sangat rumit dari dalam hidup Umi. Sama ngomong kayak gitu ya. Terus anak itu dia ngerti gitu. Terus nanti kalau makan, tidur dan segala macam selama seminggu sama ayah ya. Terus ya boleh kata anak, iya nggak apa-apa, tapi jangan lupa nanti setelah ujian hari Rabu jangan lupa masakin rendang, sate, risol, disebutin deh tuh makanannya ya, brownies, terus juga jangan lupa main ikan-ikanan, bacain 10 buku, ya di list aja deh. Gitu. Jadi memang kita pasti punya kesibukan, tapi kita nggak bisa melakukan itu sendiri ya, kita harus minta bantuan anak kita ya. Apa bisa kami anak usia segitu diajak ngomong? Buktinya bisa. Ya, buktinya anak sekecil itu seperti Amar itu dia paham ya, dia paham. Walaupun saya kadang sedih juga sih waktu itu dia bilang sampai beberapa hari saya tuh pulang di atas jam 11 malam gitu ya, karena saking terpaksanya begitu. Akhirnya anak saya bilang ke suami, Bi kalau misalkan Umi nanti pulang suruh tidur di sebelah Amar ya gitu, saking kangennya sama ibunya. Loh saya langsung sedih gitu, tapi artinya dia paham gitu, dia memahami bahwa ibu dalam keadaan. Menurut saya nggak ada salahnya untuk berkomunikasi, baik itu
dengan anak maupun dengan suami untuk menjaga rumah tetap kondusif. Apa harapan kita ke mereka ya? Apa yang juga bisa kita berikan ke mereka sebagai timbal baliknya ya gitu. Allah itu akan lebih apa ya, bisa lebih bahagia lah di rumah gitu karena kita semuanya terbuka. Ya, begitu sama Cici dan Uma Alin dari Bogor. Ya. Iya, terima kasih kami ya, Masya Allah ya penjelasannya. Padat banget dan pasti menjawab ya. Ibu-ibu Indonesia ini lagi pusing, lagi darting ya katanya mah. Iya, Anak-anaknya benar. sekolah daring, ibu-ibunya Benar. pada darting. Iya, betul. Ya. Bisa Semoga dipahami. menjawab ya, Uma Alin. Kita lanjut ya, kami ya. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari kolom chat mungkin ya. Ada yang bertanya nih, kan kalau di Denmark ini kayaknya happy gitu ya, terus anak-anaknya juga terfasilitasi main, boleh ekspor kemana gitu, kayak ada boundaries cuman kayaknya lebih luas dari Indonesia gitu. Nah, dari Uma siapa ya, ada nggak sih gitu marah dari orang tuanya atau pernah membentak anaknya dan gimana gitu cara ngeregulasi emosi ke anaknya gitu untuk hal-hal yang dilakukan anaknya gitu kan. Gimana tuh? Ini pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa sebentar ya? Dari Sandra ya? Ya betul, dari Uma Sandra Pekanbaru. Wah, jauh sekali Mas Sandra. Salam dari Copenhagen ke Pekanbaru ya. Wolu ke Mojo ya. Saya pernah ke Pekanbaru, senang banget. Nah, Uma Sandra, bagaimana dengan orang tua sini? Apakah mereka pernah membentak? Saya sih kalau di luaran ya mereka baik-baik aja ya. Maksudnya saya nggak pernah juga inspeksi ke dalam rumah sih. Bagaimana mereka misalkan ya, regulasi emosinya. Kebetulan saya di sini sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang emotion regulation in children gitu ya. Jadi bagaimana parental influences, jadi pengaruh orang tua ya terhadap regulasi emosi anak. Jadi memang menarik sekali bagaimana bisa disimpulkan di dalam rangka penelitian saya itu, bagaimana orang tua itu ya sebetulnya sangat berkorelasi dengan bagaimana anak itu bisa meregulasi emosinya. Jadi kalau misalkan, kenapa anak saya suka marah-marah? Siapa yang suka marah-marah di rumah, Bu? Bapak atau Ibu? Gitu biasanya saya ngomongnya. Iya, langsung dia orang tanya, lupa dia kalau misalkan dia yang juga suka marah. Karena anak itu kan sebenarnya meniru doang ya, hanya meniru saja gitu ya. Jadi kalaupun bukan dari kita, bisa jadi kalau di Indonesia mungkin ada kakek nenek ya, misalkan tinggal bersama-sama atau ada ya, atau kalaupun tidak dari media, bisa jadi dia suka nonton tembak-tembakan atau yang suka berantem dia jadi suka marah, bisa jadi seperti itu. Nah, apakah di sini bagaimana? Kalau di sini yang sangat satu ya mungkin yang membuat saya juga terharu gitu ya, dan ini sepertinya sangat relate gitu ya dengan bagaimana prinsip terhadap anak adalah di sini. Mereka memandang bahwa anak itu sebetulnya adalah baik. Nature-nya itu anak baik. Kalau saya kalau lagi kesel sama anak tuh kayak ngerasa kadang gini ya, saya nih anak kita lagi masak gitu ya, kan kita sibuk ya masak gitu, sedangkan dia mau main sama kita, terus dengan sengaja dia numpahin sesuatu, pernah nggak kayak gitu? Atau cari perhatian apalah, berisik tang ting tung apa, jadi kita kayak pusing gitu ya. Terus kita kayak, ini anak sengaja nih emang mau ngelawan gitu kan, kita suka kayak gitu kan. Terus kalau misalkan anak kita melototin kita, wah anak kurang ajar, misalnya kayak gitu. Nah itu tanpa sengaja seperti itu ya, kita bukan tanpa sengaja, kadang-kadang yang sengaja juga ya, kita punya berpikiran bahwa, wah ini anak gak bener nih, ini anak bandel, bla 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 gitu ya. Nah bedanya dengan di sini adalah, mereka tuh memandang anak itu, nature-nya itu adalah baik gitu. Kalaupun ada yang salah dengan anak, ataupun ada yang keliru dengan anak itu karena kita. Karena kita harus introspeksi, ataupun pertama karena kita, ataupun yang kedua karena dia dalam proses belajar, jadi kita harus ada pemakluman gitu. Nah ini tuh menurut saya sesuai banget gitu ya dengan Islam yang menyebutkan bahwa sesungguhnya gitu kan, dikatakan bahwa sesungguhnya yuladu ala fitrah gitu ya. Jadi anak itu sebetulnya aslinya itu fitrahnya itu dia baik ya kan. Fa'abawahu ya kan yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi kan. Karena ada ayah dan ibu
budayanya yang akan mengarahkan dia kemana gitu ya, agama apa, kemudian cara berpikir bagaimana. Nah di sini pun seperti itu. Nah yang pengalaman menarik saya di sini adalah Amar, waktu itu anak saya pernah melempar batu ke kaca gitu di sekolah. Wah itu kan kalau melempar itu kayak preman aja. Melempar-lempar gitu. Jadi dia melempar batu itu ke kaca, tapi kacanya tebal, jadi retak gitu ya, retak cuma nggak sampai pecah. Nah itu orang ketika biasanya kalau di sini ketika kita datang menjemput anak kita gitu ya, gurunya akan kasih komunikasi tentang apa yang terjadi hari itu. Dia cerita gini, mamanya Amar ini Amar tadi melempar batu ke kaca. Saya langsung malu. Mungkin aja ini anak Indonesia gitu kan, namanya pakai jilbab nih anaknya, diajarin apa di manusia langsung antar awas gitu lah, langsung lazim. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ternyata please, dia bilang please kalau misalkan Amar itu berbicara tentang hal itu, bilang ke dia it is okay. It's okay gimana gitu maksudnya? Maksudnya gini Bu, jadi ya itu sepertinya sedang belajar bahwa ketika sesuatu dilemparkan, dia tuh pengen kayak trial gitu loh, trial kalau misalnya giniin tuh pecah apa gimana gitu, apa konsekuensinya gitu. Jadi dia lagi belajar itu, tapi kita udah kasih tahu bahwa tuh coba lihat kalau misalkan kamu melemparkan benda yang keras kepada kaca, itu pasti dia akan merusak sesuatu. Jadi don't do that again, katanya gitu, jangan melakukan itu lagi, hal yang tidak baik ya. Tapi kalau nanti anak kamu misalkan membahas tentang itu, kasih tahu apa yang sudah kita lakukan, yang kita katakan ke dia, biar kita seragam. Jadi, is it okay untuk berbuat kesalahan, but don't do that again. Ya, kamu udah ngelihat konsekuensinya. Saya malah kayak, saya kok jahat banget sih. Saya psikolog anak nih, tapi punya anak juga kadang-kadang emosi gitu. Nah, makanya mungkin saya juga banyak PR yang harus saya jadi kita seperti itu. Kalau misalnya ya, kita melihat kayak tadi, kita pengen bentak anak kita pengen marahin anak kita gitu. Tunggu dulu ya, tunggu dulu, sabar. Dalam Islam kan kayak gitu, benar nggak? Ketika kita marah, kita lagi udah pengen ngamuk gitu ya. Terus tenang, istighfar, kan gitu kan? Tenang, istighfar, duduk, tidur, diem, tidur dulu kalau saking marahnya, minum gitu ya. Insya Allah waktu itu akan menjawab. Ya, jadi ketika beberapa detik atau beberapa menit kita postpone gitu ya, ini cara meregulasi emosi, kan saya belajar tentang itu ya. Salah satu cara meregulasi emosi adalah kita jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu. Jadi kita lihat dulu apa sih yang terjadi gitu ya. Karena khawatir ya ketika kita langsung gitu ya, atau kita langsung marah dan segala macam, kita salah. Bisa jadi kita yang salah tangkap gitu ya, sehingga akhirnya anak kita udah keburu sakit hati ya. Karena kan sebetulnya kalau kita kepingin ya, anak itu kan punya photographic memory yang kuat ya. Photographic memory itu apa sih? Photographic memory itu dia tuh bisa mengingat satu scene gitu nanti pada usia nantinya gitu ya. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang dia ingat-ingat terus. Mau nggak photographic memory dia kita mukulin dia pakai sapu? Jangan gitu ya. Ada nggak sih yang ibu-ibu atau ayah sekalian gitu, ayah bunda sekalian, abang masih kecil tuh ingat apa? Kalau saya ya ada sih yang jelek-jeleknya pasti ada dari orang tua, tapi saya ingat waktu saya masih kecil, saya paling ingat adalah saya ke pantai sama orang tua. Ada pengennya yang kayak gitu, yang indah-indahnya kan gitu ya. Jadi apakah ada di sini, saya kurang tahu ya kalau dalam pelaksanaan hari-harian, karena saya tidak ngelongok juga ke dalam rumah mereka, tapi paling tidak di dalam kondisi di sekolah mereka seperti itu. Ya. Jadi betul-betul melihat dulu apa sih yang terjadi ya, baru bereaksi. Bahkan walaupun misalnya anak itu memang sudah nakal gitu ya sebetulnya kurang baik perilakunya. Misalnya contoh di sini ada anak yang suka memukul juga temennya, pastilah namanya anak-anak gitu, gigit juga ada gitu, jadi kayak hampir gitu ya anaknya gigitin anak orang gitu. Itu pun tetap dilihat satu kasus per kasus ya. Misalnya contoh tadi yang gigit anak aja atau memukul anak, kita nggak akan pernah dikasih tahu sama sekolah siapa yang menggigit atau memukul anak kita, biar kita nggak kayak aku nggak boleh main anaknya sama dia gitu. Jadi mereka nggak kayak mengadu domba orang tua atau gimana gitu. Tapi kan anak kita sendiri yang cerita, emang anak kita nggak punya mulut, ya kan? Tapi paling nggak ini tuh nggak provokatif gitu. Jadi kayak ada yang memukul anak ibu gitu ya, sampai anak saya waktu itu sampai berdarah. Nah, kalau keluar dari gitu saya sampai ngenes banget gitu. Tapi jadi oke gitu ya, anak saya masih hidup aja gitu, alhamdulillah. Dan ya kesalahan sedikit
Insya Allah bisa diluruskan. Anak itu masih sangat liquid ya, masih sangat cair, masih bisa luwes di apa ya namanya, diarahkan insya Allah. Ama masih ya. Berarti ya walau alam ya ada atau enggak. Gitu. Cuman kalau dari tadi yang udah dibilang dari gurunya sendiri enggak provokatif ya, maksudnya kita sebagai orang tuanya malah diarahin buat nggak apa-apa gitu. Walaupun sebenarnya udah mau marah. Iya betul. Oke, kita lanjut ya Kak Mia. Ini ada yang raise-nya dari Viryal Nailah, boleh Umah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viryal. Halo. Ya, kedengaran suaranya Mbak Viryal. Mbak Viryal. Dari Tangerang Selatan. Mbak Mia, saya ini udah pertemuan kedua kayaknya dengerin Mbak Mia ini, nggak tahu saya tertarik. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tertarik dengan background bahwa negara Denmark adalah negara yang paling bahagia gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah di sana para orang tua itu terpapar ilmu parenting atau secara alamiah atau turun-temurun itu jadi kayak ada kesadaran diri, atau di sana itu ada sekolah khusus atau juga sama seperti di sini ada seperti apa namanya kelas-kelas parenting atau yang lain. Lalu yang saya tanyakan lagi tips ilmu parenting ala Denmark yang di sana kayak populer kayak di sini kan kayak Montessori atau positive thinking, apakah di sana juga ada atau sama seperti di sini untuk apa namanya ilmu-ilmu parentingnya dan metode pendidikannya, atau berbeda dan mungkin saya mikirnya mungkin secara alamiah orang-orang di sana ya baik-baik, secara alamiah memiliki kesadaran tinggi terhadap pengasuhan dan peran sebagai ayah dan ibu. Itu saja Mbak Mia. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam dari Tangerang Selatan ya, Mbak Viryal. Alhamdulillah udah 2 kali ikut ya, bermanfaat. Pertama, saya akan jawab ya Mbak Cici ya. Pertama terkait dengan ilmu parenting, apakah mereka ada kelas parenting ataukah ini turun ya, dan terkait dengan apa sih kiblat mereka kemana lah gitu ya untuk parenting ataupun pendidikan. Untuk ilmu parenting selama saya di sini memang mereka sangat encourage kita gitu ya sebagai orang tua dari sekolah gitu ya, itu untuk banyak bertanya gitu ya, banyak diskusi ya, kemudian misalnya kita mau memilih sekolah anak kita gitu ya, itu pun mereka misalnya kejelasin dulu program sekolahnya seperti apa gitu ya, nanti bagaimana seperti apa mereka misalnya memperlakukan anak gitu ya, kegiatannya apa saja. Terus memang ada di sini banyak sekali, anak saya udah beberapa tahun di care gitu ya, di PAUD gitu ya, bisa dibilang itu sering sekali ada sesi ketemu sama gurunya gitu. Jadi dan ada juga pertemuan orang tua dan guru gitu ya, dan apa sih yang dibahas di situ gitu ya, tergantung benar-benar tergantung sama anaknya ya. Waktu itu kan anak saya kan punya sedikit isu di prematurity ya, anak saya kan prematur, lahirnya cuma 1,7 kilo ya, jadi sangat kecil sekali ya. Kemudian saya sebagai orang tua agak insecure gitu ya kan, kayak aduh anak saya apa bisa nih gitu kan, dan segala macam, takutnya dia nggak bisa. Terus juga waktu itu memang ada isu juga terkait dengan perkembangan bahasa ya, karena memang kan bisa dipahami anak saya kan di rumah pakai bahasa Indonesia, kemudian baru masuk ke sekolah itu 2 tahun 4 bulan dan emang agak lama untuk bisa bicara bahasa Danisnya gitu. Kalau sekarang mah udah lancar ya. Nah itu kita betul-betul membahas itu gitu ya. Jadi memang ya kalau misalkan kalau perlu cari sekolah ya, kalau saya berpendapat adalah kalau untuk pendidikan anak usia dini yang full in charge sebenarnya, yang betul-betul harus in charge, walaupun kita misalkan menyekolahkan anak kita, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu tetap anak kita sendiri.
gitu ya. Tapi kalaupun kita perlu mencari sekolah ya, carilah sekolah yang betul-betul memang memiliki visi melibatkan orang tua gitu. Ya, cari deh sekolah-sekolah yang kayak gitu. Jadi benar-benar dia tuh kasih edukasi gitu ya, kemudian transparan ya, kemudian juga punya punya visi, punya misi itu untuk bersama-sama bersama-sama. Kan kadang-kadang kita suka ada tagline doang gitu. Enggak gitu ya. Kemudian nggak ada program-program khususnya. Makanya nih mungkin dari Khulafa gitu ya, Islamic School ini bagus nih ada sesi-sesi seperti ini. Bagus lagi nanti misalnya guru bisa banyak cara juga terkait dengan perkembangan anak. Nah, ilmu-ilmu parenting di sini tinggal pilih gitu. Jadi memang di setiap komun ya, di setiap kelurahan itu kadang ada sesi kayak melingkar antara ibu-ibu untuk misalkan, tapi itu opsional, kita boleh ikut boleh enggak gitu ya. Tapi kalaupun ikut ya itu sangat diarahkan untuk misalkan kamu kalau mau ikut itu boleh gitu ya. Nah kalau saya lihat selain memang mereka lebih aware gitu ya terkait dengan bagaimana ilmu parenting gitu ya, memang tradisi turun-temurun itu nggak bisa dipungkiri ya. Tradisi turun-temurun mereka memang sudah panjang sekali ya, bagaimana misalnya contohnya peran ayah gitu ya yang memang sudah sangat sangat baik di sini gitu. Itu kan turun temurun gitu. Jadi mereka ayahnya udah biasa masuk, besoknya dia punya anak juga seperti itu gitu ya. Kalau kita gimana? Ya kita mulai dari kita sekarang. Tuh, jadi kalaupun kita memang misalnya masih banyak yang belum kita, saya kan orang tua saya dulu begini, saya nggak begini, udah tutup buku aja yang jelek-jeleknya. Pasti kan ada yang baik-baiknya, jadi kita bisa ambil ya. Seperti itu. Terus terkait dengan tadi kiblatnya kemana gitu ya. Saya banyak berbicara. Saya kan saya awal-awal nggak ngaku sebagai psikolog anak karena saya pengen justru dapat ilmu dari mereka. Kalau saya bilang psikolog anak kan nanti kayak kamu kan lebih tahu gitu. Tapi saya aja gitu. Saya sering tanya ke mereka, menurut kamu kayak gimana pendidikan di Denmark gini. Nah, mereka lebih, kalau menurut mereka kiblatnya adalah back to nature gitu ya. Maksudnya back to nature itu bukan hanya sebagai mereka kembali ke alam, tapi kembali kepada kesederhanaan gitu. Makanya semakin sederhana itu semakin indah menurut mereka gitu ya. Misalnya contoh anak apa sih permainan yang baik ya, yang main aja di luar gitu. Gitu. Jadi sederhana banget gitu. Terus sekarang Amar mulai nanti hari Senin dia ada namanya forest school ya. Jadi sekolah hutan. Mungkin nanti teman-teman bisa saya kasih ini ya, saya kasih link YouTube-nya untuk ditaruh di grup gitu ya. Itu bagaimana anak itu dikembalikan kepada lingkungan yang betul-betul alami, yang mereka survival di situ gitu ya. Jadi ya nggak ada yang macam-macam ya, saya nggak lihat sih Montessori atau apa gitu. Jadi mungkin ada gitu ya, tapi kalau saya lihat di sini, ketika saya berkomunikasi sama orang tua, dengan guru itu mereka bilang saya ada sesuatu hal yang ada satu quote gitu ya yang saya pegang gitu, yang saya senang dan itu memang sesuai juga dengan apa yang saya pelajari adalah coba tempatkan anak itu gitu ya, kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Untuk segala sesuatu ya, untuk segala kemampuan bagi anak itu akan ada waktu, kata orang tua gitu ya. Terkait dengan baca tulis hitung gitu ya. Jadi kalau di sini bilang it doesn't matter, kalau sekarang mereka nggak perlu itu gitu. Tapi ketika mereka ada waktunya, jadi istilahnya mereka tuh udah siap secara hardware gitu ya. Jadi mereka udah siap ya, segala macamnya udah siap. Kasih pemantik sedikit, jalan gitu. Beda dengan anak-anak yang dikarbit, ya kan? Kalau misalkan dia belum siap, ya masih, misalnya contoh ya, anak itu misalnya anak usia dini, mereka attention span itu kayak semacam mereka bisa bertahan untuk konsentrasi no more than 5 minutes, ya kan? Nggak lebih dari 5 menit. Bayangkan anak yang belum bisa untuk berkonsentrasi, untuk melakukan hal yang dengan expectation mereka beyond dari yang mereka nggak bisa gitu. Jadi mereka tuh stres duluan, akhirnya jadi benci sama kegiatan itu. Entar di suatu waktu memang dia bisa, dia pintar gitu ya, tapi dia tetap bosen, lalu dia kemudian gampang cemas, gampang stres gitu ya. Beda dengan anak yang ketika dia dikasih sesuatu, ketika udah waktunya jalan aja gitu. Nah, jadi menurut orang di sini yang penting anak-anak di usia itu dekat sama significant others-nya, dekat dengan orang tuanya, dekat dengan orang-orang yang terdekat dia, lalu bahagiakan dia dengan kegiatan-kegiatan yang memang
bermanfaat untuk mereka gitu. Salah satunya dengan bermain tadi itu. Mbak Virial, mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Umah Virial. Ya, kita lanjut. Ada satu lagi nih yang raise hand, Umah Jihan Hasbi, boleh? Ya, Mbak Jihan. Ya, terima kasih kesempatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mia, saya langsung saja ya. Tadi sebenarnya saya takut nggak kesempatan bicara, jadi tulis juga di kolom chat, tapi saya coba ulangi lagi ya. Jadi ini kebetulan saya lagi baca buku Play the Danish Way. Jadi yang menulis buku itu sama dengan penulis buku si Danish Way of Parenting, kayak gitu. Nah, dia lebih mendalami tentang bermainnya anak usia dini kan. Nah, kebetulan saya memang belum selesai sih bacanya, kayak baru setengah. Cuma intinya nih buku ini tuh kayak menggadang-gadangkan bahwa bermain bebas tadi memang yang terbaik lah gitu untuk anak usia dini. Saya lagi mempelajari lebih dalam tentang bermain bebas itu sebenarnya seperti apa. Di sini tuh sempat disebutkan bahwa kayak main Lego pun, Lego tuh kan sebetulnya open-ended toys ya. Jadi itu sebenarnya bisa jadi bermain bebas. Tapi kalau kita awali dengan, ayo kita sekarang bikin rumah yuk atau apa gitu kita tentukan, itu jadi bisa masuk kategori lebih terstruktur gitu. Jadi bukan nggak terstruktur sama sekali. Mungkin jenis-jenis permainan juga ada semacam grade-nya ya, Kamia ya. Betul. Strukturnya itu seperti apa mungkin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di Denmark itu yang terlihat itu dari daycare atau mungkin kayak PAUD-nya gitu, apa memang di sana itu setiap harinya anak dibebaskan hari ini mau main apa aja, atau teknisnya tuh diarahkan bermain apa, cuma anaknya dibebaskan gitu, pakai cara masing-masing anak sendiri gitu, dia mainnya pakai cara masing-masing gitu, boleh dengan cara mereka sendiri, itu seperti apa. Terus pertanyaan saya yang kedua, sebenarnya nih apa benar anak-anak usia dini ini tidak boleh sama sekali bermain permainan terstruktur, atau sebenarnya permainan terstruktur itu juga dibutuhkan tapi kadarnya itu tidak sebanyak free play tadi, tidak sebanyak, jadi lebih banyak butuh bermain bebas, tapi permainan terstruktur itu sebenarnya perlu juga tapi mungkin kadarnya sedikit gitu, atau bagaimana yang sebenarnya gitu yang menurut pendidikan atau parenting ala Denmark tadi gitu. Terima kasih. Ya, Mbak Jihan, pertanyaannya luar biasa, ini udah mendalami banget ya. Sebenarnya harusnya ngisi aja di sini. Iya, jadi masya Allah ya, untuk bermain saja sebetulnya saya juga cukup banyak referensi yang saya baca gitu ya terkait dengan bermain. Ada physical play, ya kan, ada misalkan free play, lalu ada bermain bebas, bermain terstruktur, lalu bermain fisik, didaktik, ya, dan lain sebagainya, ya, non fisik dan lain. Nah, untuk bermain sendiri, kalau pertanyaan yang pertama gimana ya bermainnya seperti apa di sini? Kalau saya melihatnya mereka tetap ada permainan-permainan ataupun aktivitas-aktivitas yang memang diarahkan tetap ada ya. Jadi bukan artinya tuh sekolah misalnya udah terserah dari pagi sampai siang diamin aja tuh anak, kayak gitu juga. Jadi kan tetap ada sesuatu hal yang diarahkan, misalnya contohnya hari ini biasanya pagi ya, mereka kalau aktivitas pertama pagi mereka masuk jam. Nah di sini uniknya gini, di sini uniknya yang unik juga mungkin berbeda. Kalau masuk itu di sini bisa bervariasi, pulang bervariasi, terserah gitu ya. Nah kayak di Indo, kalau di Indo kan masuk jam berapa, 8 ya, misalnya pulang jam 3 gitu, atau jam berapa. Kalau di sini sesuai kebutuhan orang tua. Nah, tapi alhamdulillahnya ya, saya melihatnya, ini pelajaran juga buat saya pribadi, orang tua juga enggak seenak-enaknya gitu ya, misalnya dia pulang jam 3, jam 5 baru jemput anak gitu, jarang yang seperti, jadi benar-benar sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya yang misalnya kerjanya pagi ya, misalkan dokter atau misalkan polisi lah apa gitu, mungkin dia harus berangkat jam 7, jadi di sini sekolah udah buka di tempat Amar ya, itu udah buka jam 7 ya. Biasanya orang tua yang kerja pagi gitu ya, shift apa-apa, dia datang jam 7 itu, terus nanti dia jam 2 atau jam 1 dia pulang, dia jemput anaknya kayak gitu, atau jam 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk
sekolah aja masuk dan pulangnya itu bervariasi, jadi bebas gitu. Cuma mereka tidak boleh untuk masuk jam 9 pas gitu ya, harus jam 9 sampai jam setengah 10 itu kayak ada gathering dulu, jadi nggak boleh diganggu. Jadi kalau kita telat, jadi kita masuk setengah 10 gitu, karena kan mereka lagi melakukan aktivitas bareng-bareng biar jangan masuk kayak gitu-gitu, jadi nggak mengganggu. Nah, aktivitasnya apa? Pagi mereka misalkan di pagi-pagi itu ada semacam briefing dulu lah, ada menyanyi kah gitu ya, atau misalnya mereka melakukan aktivitas bersama. Setelah itu nanti dibagi gitu ya. Nah, misalnya setelah itu main bebas gitu ya, main bebas di taman, di halaman, misal 1 atau 2 jam atau 3 jam gitu ya. Main aja gitu. Terus nanti misalnya di kelas yang Amar nih waktunya untuk bikin pizza gitu ya di dapur ya, di sekolah di sini semuanya ada dapurnya ya. Artinya mereka masak sendiri untuk si anak itu, semuanya seperti itu. Jadi makanannya pun mereka diajarin ya dari sekolah gitu untuk makan sehat. Makanya Amar di sini senang makan buah-buahan yang mentah-mentah, sayur-sayuran mentah gitu kayak paprika ya. Terus kayak bonteng ya, bonteng itu timun gitu ya, terus segala macam yang mentah-mentah raw itu yang mereka makan di sini gitu, karena memang dari sekolahnya di encourage gitu, salah satu pembentukan makan itu salah satunya dari sekolah untuk diajarinnya makan yang benar gitu ya. Nah terus kemudian Amar sama teman-temannya bikin pizza gitu ya, itu kan terstruktur kan ya, kita gimana sih membuat tangan kita kan bisa biar ada motoriknya untuk giling-giling itu gitu ya, kemudian naro-naro kejunya gitu, atau naro-naro makanan-makanannya apa. Terus nanti di kelas yang lain mereka outing, di kelas yang lain, kelasnya Amar yang lain outing keluar gitu ya, keluar biasanya kalau di sini tuh sangat integrated ya, mereka keluar aja gitu, misalnya cuma ke taman luar, kan bosen nih kalau di taman sini, cuma di taman kota sebelah gitu, bukan kota sebelah, misalnya taman di kelurahan sebelah, atau misalnya ke pasar, mereka suka ke pasar, misalnya beli pizza aja gitu, mereka ke pasar dulu beli apa gitu ya, misalnya beli paprikanya gitu ya, ini warna merah gitu kan, nanti kita bawa pulang kita bikin sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kita memerlukan permainan terstruktur, memang perlu juga gitu ya, terstruktur dalam artian ada ada output yang diminta, diharapkan gitu ya. Kayak tadi kan kalau itu penting, kenapa permainan terstruktur itu juga tetap ada gitu ya, karena anak itu akan belajar terkait dengan how to process something dari zero to something gitu ya, menjadi sesuatu. Kalau misalkan anak bermainnya bebas totally gitu ya, dia mungkin akan jadi anak yang mungkin kurang bisa fokus gitu. Jadi ada sesuatu hal yang bisa difokuskan, misalnya kita harus membuat ini nih dari awal sampai akhir gitu ya, sampai selesai. Tapi kalaupun anak misalnya aku udah bosen gitu ya kita encourage dia. Tapi biasanya sih kalau untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan biasanya nggak bosen ya, malah justru pengen lagi gitu ya, kayak masak gitu ya, atau misalnya bikin kerajinan yang mereka warna-warni yang menarik gitu ya. Jadi itu tetap saya lihat tetap ada gitu di sini. Terus sepertinya itu ya, terstruktur tetap dibutuhkan. Nah, kalau tips dari pakar bermain ya, saya juga membaca ya, usahakan untuk anak usia dini kenalkan mereka dengan alamnya, artinya lebih banyak aktivitas itu di luar dengan bergerak lah gitu ya, karena sekarang yang quite challenging buat kita adalah anak itu sangat terpaparkan oleh sesuatu yang hanya menstimulasi mata gitu ya, dan telinganya mungkin ya dengan gadget ya kan. Jadi mereka geraknya kurang gitu ya, kemudian sense dia kurang ya, kemudian indera perabanya juga jadi kurang gitu. Makanya sebetulnya kalau menurut saya anak itu kalau udah dikasih waktu untuk mereka mengeksplorasi, asal kita konsisten, sebenarnya dia udah nggak terlalu perlu sama gadget gitu, walaupun ada sedikit-sedikit ya, more or less nggak apa-apa gitu ya. Tapi pertama tipsnya sebisa mungkin ajak anak itu untuk berkegiatan yang lebih aktif daripada hanya duduk diam gitu, itu akan lebih bagus gitu. Kemudian yang kedua, bermain bebas ya, bersama orang tua, entah itu ayah dan ibu, paling tidak 30 menit secara betul-betul mindful gitu ya, setiap sehari gitu, 1 kali sehari, itu akan membuat anak itu merasa bahwa dia memiliki tempat di hati kita itu secara khusus gitu. Jadi kalau misalkan
tipsnya ketika kita mau bermain dengan anak itu, misalnya tadi yang mindful 30 menit itu atau 15 menit itu ya minimal, itu bisa kita tanya, kakak atau adik mau main apa sama ibu. Coba ibu jadi ikan gitu misalnya, terserah dia mau apa gitu, I'm yours gitu ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bebasin mereka mau main apa ya, kemudian hari ini main apa, atau kakak mau bikin apa gitu. Kita fasilitasi. Kemudian ada sesuatu tentunya ya dari kita secara value keluarga, kita pengen apa gitu ya, kita pengen anak kita misalnya begini gitu, asalkan itu kita lakukan dengan baik gitu ya. Misalnya kalau kita kan seorang muslim, kita kepingin anak kita juga sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit ya, bahkan kita arahkan ya untuk bisa belajar Al-Quran gitu ya, untuk ngaji dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu asalkan kita lakukan itu dengan bijaksana, insya Allah itu pun sangat-sangat bisa dilakukan seperti itu ya. Oke, jadi kuncinya sih main. Terus kalau struktural atau enggak tetap harus ada strukturalnya ya, Kamia ya. Iya, dan ini betul. Sekalian menjawab sama pertanyaan yang ini sih, penggunaan HP di sana gitu gimana. Jadi mungkin lebih ini ya, tadi udah dijelasin juga, sudah dipenuhi untuk mainnya, untuk bergerak ke sana sini, jadi nggak minta handphone gitu ya kalau di sana ya. Ya. Lanjut ya, Kamia, ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Untuk ini, kalau di sana PAUD sendiri itu biasanya berapa lama? Kayak berapa lama gitu durasi belajarnya? Kalau tadi kan udah dibilang bisa mulai jam berapa, pulangnya juga jam berapa. Itu sebenarnya kayak maksimalnya gitu. Itu tuh dijemput jam berapa, anak-anaknya sehari itu jam berapa dan pada sekolah di tempat Amar itu buka jam 7 sampai jam 5 sore ya. Tapi jam 4 aja udah nggak ada orang. Maksudnya udah jam 4 aja itu tuh udah sepi banget ya. Maksudnya ya pada prakteknya mereka lebih cepat gitu menjemput anaknya ya. Dan kalau misalkan ditanya sekolah anak di sini tuh jam berapa sampai jam berapa, tergantung orang tuanya gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau saya sih karena memang saya sekarang juga kondisinya lagi sekolah gitu ya, dua-duanya saya dan suami lagi sekolah, dan memang kita lagi dalam tahap yang cukup struggle gitu ya dengan dengan kuliah gitu ya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus cukup banyak ya menitipkan Amar di daycare. Jadi Amar itu sekarang jam 9 kita antar ya, jam 4 kita jemput. Tapi itu belum pas agak ke sekarang gitu. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya dia masih kecil tuh cuma kayak sampai siang gitu ya, sampai makan siang dijemput gitu ya, tergantung dengan kebutuhan kita juga sebetulnya gitu. Tapi mereka kan juga ngasih ke kita itu kayak semacam setiap bulannya itu mereka akan kasih ke kita activity-nya apa, karena mereka biasanya setiap seminggu itu pasti ada outing-nya gitu ya, keluar entah kemana gitu. Jadi harus nyampe di sekolah jam berapa, jangan ntar udah datang nggak ada orang, kayak kalau misalkan kita datang jam 11 sudah nggak ada orang gitu kan misalnya. Jadi ya, komunikasinya cukup bagus gitu. Jadi mereka juga kayak semacam di sini tuh udah pakai apps juga sih ya. Jadi misalkan kita nitip anak kita, kita kayak chat gitu, anak kita berarti check in gitu ya. Ntar kalau misalkan anak kita keluar dari sekolah, gurunya check outin dia gitu ya. Jadi kita, anak kita lagi pergi, kita bisa tahu gitu ya. Terus apapun yang terkait dengan misalnya komunikasi dan lain sebagainya, untuk dengan era digital. Sebenarnya digital ini bermanfaat banget ya, bisa untuk banyak hal gitu. Tapi asal digunakan dengan cara yang bijaksana ya. Untuk anak-anak di sini sama saja pasti akan terpapar dengan teknologi, itu udah pasti, karena kan seperti yang tadi kepala sekolah bilang juga ya, didiklah anak pada zaman, memang zaman sekarang zaman digital kan ya gitu ya. Tapi seperti pisau kan dia bisa motong buat sayuran, tapi bisa bunuh orang gitu ya. Makanya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Nah itu ada
nanti ada rumusnya lagi tuh kan, kalau anak usia 2 tahun ke bawah bisa mungkin no gadget dulu, kata peneliti kan begitu. Kalau 2 tahun ke atas ya 1 jam per hari misalnya, atau setengah jam per hari. Nah itu juga perlu kita pelajari seperti itu gitu ya, biar nggak kebablasan. Oke, kalau di sana itu PAUD-nya termasuk wajib gak ya, Kamia? Kayak misalkan kalau di sini SD-nya harus PAUD tuh. Ya, enggak, sangat disarankan gitu ya. Tapi di sini pun ada beberapa opsi gitu. Jadi ada yang kita homeschooling boleh gitu ya. Di sekolah dengan sekolah PAUD biasa boleh. Orang tua misalnya gini, misalnya Ama Cici nih punya Ama Cici punya anak, saya punya anak, Ama Jana punya anak. Ya udahlah, anak kamu saya yang urus aja lah gitu. Itu pun bisa gitu, dan itu dibayar sama negara gitu ya. Jadi dianggap, tapi kita harus ini ya, harus sesuai dengan standar. Misalnya rumahnya seperti apa, terus udah punya paling tidak punya skill seperti apa gitu ya. Dan itu dievaluasi juga gitu. Jadi anak kita, jadi di sini tuh nggak mesti wajib juga semuanya, enggak gitu. Bahkan banyak juga di sini misalnya imigran-imigran gitu ya, dari Somalia gitu ya, atau dari Syria. Mereka mungkin lebih prefer anaknya oleh orang-orang teman-teman mereka sendiri gitu ya. Ya banyak gitu, bahkan bapak-bapak yang kerjanya yang ngurusin anak tetangga gitu. Gitu. Iya, jadi sangat terbuka lah sebetulnya gitu ya, bisa dengan berbagai macam bentuk ya. Yang menarik mungkin yang lain terkait dengan yang tadi, di sini tuh basis dari komunikasi dan interaksi adalah trust ya. Kita percaya gitu. Misalnya kayak percaya orang tuh baik gitu ya. Kemudian dia tuh misalnya kalau kayak kita di sini, saya ditelepon nih sama sekolah kan integrated ya, udah telepon sama sekolah, ini Amar tadi jatuh misalnya kayak gitu kan. Terus saya bilang sama supervisor saya, anak saya dipanggil sama sekolah gitu. Silakan gitu. Kalau kita kan males nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya mungkin yang perlu kita juga ya husnudzon, benar nggak? Ya kan, berbaik sangka itu di sini luar biasa banget ya. Pokoknya saya sampai terharu gitu ya. Karena misalnya ya contoh sederhana seperti itu gitu. Mereka nggak memandang ya misalkan, ih kamu pakai jilbab, kamu jahat kayak gitu. Alhamdulillah ya sejauh ini saya selama udah hampir 6 tahun di sini belum pernah mendapatkan semacam intimidasi gitu ya, atau misalkan diskriminasi. Ya malah justru sama aja seperti biasa aja gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kemudian justru saya mendapatkan hak-hak yang banyak gitu ya di sini, hampir disamakan gitu ya, terkait dengan kesehatan gitu, pendidikan anak. Ya mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi. Biarlah orang berperilaku apa gitu ya, ya kalau kita lihat ada yang baik kita tiru, tapi kalau nggak ada yang baik juga kita kayak bukan kita bukan menjadi gimana cara ngomong, bukan kita yang bisa menjudge orang gitu loh istilahnya gitu. Jadi kita trust aja gitu, kita percaya aja, walaupun kalau di Indonesia memang harus tetap hati-hati ya, jangan aja tergondol lagi barang-barang kita, tetap harus waspada, tapi jangan terlalu suzon, itu akan membuat kita jadi lebih sehat mentalnya gitu. Jadi nggak usah ngurusin orang juga gitu ya. Kalau di sini kan orang masing-masing ya. Jadi nggak terlalu kepo-kepo juga gitu. Sama ya, gitu emang budaya sih ya dari sana. Iya. Calistung sendiri itu mulai diajarinnya kapan ya? SD ya di sini. Di sini SD. SD baru mulai ya, bukan? Baru mulai. SD udah bisa calistung gitu enggak ya? Di sini baru mulai, tapi cepat kok. Palingan berapa bulan juga udah bisa kan anak-anak. Kalau misalkan dia udah siap, insya Allah. Karena kalau misalkan kita mau membandingkan gitu ya, budaya literasi di sini jauh lebih tinggi, ya kan? Tingkat pendidikan di sini jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia gitu ya. Tapi kebahagiaan juga untuk anak-anak jauh lebih tinggi di sini gitu ya. Artinya kita padahal duluan belajarnya, tapi ternyata pintaran mereka juga. Kalau misalkan kita lihat misalnya ya sebagai contoh, lihat universitas terbaik aja ya kita jauh buncit di bawah gitu ya, tapi mereka yang telat belajar baca tulisnya ternyata mereka ada di atas gitu. Jadi what's wrong sih sebenarnya gitu ya, bisa jadi karena mungkin
ya apa ya kita mungkin perlu mengevaluasi juga bagaimana sistem, tapi memang itu ya banyak sekali, panjang gitu ya, panjang prosesnya, dan juga banyak yang mungkin harus perlu dievaluasi, tapi paling tidak jangan terlalu khawatir sebetulnya sama kemampuan yang itu akan muncul pada waktunya begitu. Iya. Kalau apa namanya, di sana itu kan anak-anak diberi kebebasan banget ya untuk explore gitu ya, untuk main. Nah, ada sistem reward atau punishment sendiri nggak? Misal anaknya kenapa? Oh, kamu harusnya begini gitu. Ya. Kalau untuk ketegasan, mereka tegas gitu, ya. Misalnya mereka menetapkan boundaries gitu. Kamu kalau waktu misalkan lagi samling itu kayak semacam mereka harus yang tadi kumpul jam 9 sampai jam setengah 10, itu di dalam kelas, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi anak-anak tuh udah dikasih tahu juga, tapi tetap aja kadang-kadang ada anak yang dia saking aktifnya gitu ya, keluar pintu kabur kayak gitu ke taman, nggak mau gitu kumpul-kumpul gitu ya, tapi ya tetap ditarik lagi, diajak lagi masuk gitu ya. Bukan berarti di sini anaknya baik-baik semua, enggak juga lah gitu ya, namanya anak pasti yang membangkang ataupun yang ngetes kesabaran guru-guru dan ibu bapaknya itu banyak juga, sama aja gitu ya dengan di Indonesia. Tapi mungkin bedanya ya, perbedaannya antara kita dengan orang di sini yang saya perhatikan sangat kontras adalah terkait dengan komunikasi ya. Jadi kalau di sini anak itu sangat diberikan ruang untuk juga berbicara gitu ya. Misalnya ya contoh, ya tadi kenapa, apa yang terjadi gitu ya, what's wrong gitu kan, ada apa sih, apa yang terjadi, anak bisa ngejelasin. Kalau kita kan kalau saya sih, bukan, mungkin ibu-ibu di sini udah enggak ya, kadang kita anak kecil lah nggak usah ngomong apa-apa gitu, nggak usah ditanyain gitu lah ya, maksudnya terlalu lain-lainnya juga dia nggak ngerti kali gitu misalkan ya. Tapi kalau di sini ya untuk segala sesuatu itu anak itu ditanya gitu ya. Misalnya tadi dia kayak Amar gitu ya, melempar. Apa yang kamu pikirkan kalau kamu melempar kayak gitu? Aku kan begini, aku kan kayak gitu. Nanti dari situlah akan masuk gitu ya, bahwa ternyata cara berpikirnya seperti itu. Dan saya mempraktekkan ini pun akhirnya terkaget-kaget tersendiri gitu ya. Maksudnya gini, saya kadang misalnya ya ada suatu waktu ya, ketika suatu hari ya, anak saya tuh bangun tidur langsung ngamuk gitu. Langsung ngamuk, kan kita pagi-pagi belum apa-apa gitu, itu kan kesel banget ya nggak sih sebagai orang tua. Apa sih nih anak, kamu pengennya kayak gitu kan? Pengennya tuh langsung aja tuh ditutup misalnya di kamarnya gitu, kita tinggalin apa gimana gitu. Misalnya seperti itu, kita belum tahu sesuatu. Belum lagi waktu itu pernah saya kejadian di kamar mandi ya. Kamar mandi, tiba-tiba ngamuk di kamar mandi gitu. Lagi ke toilet gitu, lagi duduk di toilet terus ngamuk. Saya tuh udah kayak, apa sih gitu kan? Orang saya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Terus tapi saya coba ya itu mempraktekkan gitu ya, komunikasi terbuka gitu ya. Kemudian terus saya tanya gitu, saya ngindar dulu deh kalau udah kayak gitu, saya tanya langsung, astagfirullahaladzim, kenapa sih anaknya gitu ya. Terus akhirnya saya udah selesai gini, saya tanya, emang tadi kenapa nangis, ada apa tadi? Dingin banget katanya gitu. Jadi ternyata kalau bangun tidur gitu, apalagi kan di sini musim dingin gitu ya, terus kena air tuh kayak gitu loh. Tapi kenapa sih harus ngamuk dulu gitu kan? Kenapa nggak ngomong aja? Ya kita dong sebagai orang tuanya, emang anak-anak yang harus menyesuaikan orang tua, kita lah yang lebih gede gitu kan, menyesuaikan anak. Terus saya, ya Allah, kalau saya tadi tuh ngamuk ya marah-marah, nggak bermanfaat banget sih, nggak ada faedahnya amat gitu. Padahal sebenarnya dingin berarti kasih air hangat dong gitu loh, maksudnya jangan pakai air dingin kan gitu. Itu sering terjadi, itu kayaknya setiap hari-hari kita sama anak itu seperti itu. Jadi coba deh ibu-ibu, coba sama ayah gitu ya, abah Uma praktekin. Ketika ada sesuatu hal terhadap anak kita yang kita nggak suka, coba tanya di balik itu apa. Kadang-kadang tuh masuk akal banget gitu. Ya Allah, ternyata kayak gitu ya. Maksudnya itu melakukan sesuatu tuh ada sebabnya gitu ya. Jangan berpikir dulu berjalan pintas bahwa dia itu seperti jelek gitu ya. Nah itu ya mungkin perlu kita
tiru ya bagaimana komunikasi dan keterbukaan gitu ya antara anak dan orang tua, sehingga ya menjadi dampaknya gitu ya. Bedanya anak kita dengan di sini, kalau misalkan di sini misalnya ya, siapa yang mau jawab ini? Aku gitu. Jadi mereka tuh karena sudah terbiasa gitu untuk cerita, untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya, tahu apa yang dia mau. Misalnya ini apa gitu kan, dia jawab, oh yes, I think so gitu. Misalnya iya benar kayak gitu ya. Ataupun kalau misalkan emang jawabannya kurang betul, nice try, tapi itu bukan itu. Jadi ini, jadi anak-anak di sini jadi kayak ya nggak apa-apa juga saya salah it's okay kayak gitu. Iya, seru banget pembahasannya ya Kak Mia. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman di Indonesia udah mau mendekati maghrib. Udah ada yang live juga berapa. Mungkin kalau berkenan nanti dijawab di luar webinar ya, Umah, Abah semua. Insya Allah kalau kami ya berkenan nanti dijawab. Jadi masih stay aja di grup. Nanti kalau mau disampaikan jawabannya insya Allah lewat grup ya. Nah, simpulan dan closing sebenarnya yaitu ya, Danish Way. Kalau misalkan kita melihat di sana bagaimana, di Indonesia bagaimana, tentu berbeda ya. Tapi yang paling bisa kita simpulkan adalah boleh terkagum-kagum gitu ya sama parenting di sana. Tapi pasti ada yang berbeda sama yang di Indonesia yang belum bisa gitu diterapkan di Indonesia, nggak apa-apa gitu. Jangan jadi malah kayak, pengen jadi orang tua yang bahagia gitu, pengen jadi punya anak-anak yang bahagia, tapi kayak lupa gitu kalau startnya aja tuh udah beda gitu ya. Basicnya aja tuh udah beda gitu. Jadi takutnya malah kayak maksain gitu ya. Aku pengen jadi bahagia tapi jadinya nggak bahagia gitu. Dan kalau mau berlandaskannya gimana, kita udah jelas ya, insya Allah di dalam Islam udah ada Al-Quran sama hadis yang bisa kita pegang gitu untuk bagaimana pengasuhan kita sebagai orang tua. Paling gitu, sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak Kak Mia atas kesempatannya. Masya Allah keren banget. Insya Allah. Boleh saya ini kali ya kasih sedikit penutup kali ya, boleh ya sama Cici ya? Boleh. Ya, setuju ya dengan tadi yang diutarakan oleh Mas Cici ya. Namun yang paling perlu mungkin kita perlu highlight ya, atau kita perlu garis bawahi, akhirnya pengasuhan itu ya kembali kepada orang tua ya. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai orang tua yang memang diamanahi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan itu pilihan kita. Kita nggak akan bisa punya anak kalau kita nggak mau itu ya. Kita kan karena kita menikah ya, kita punya suami ya, kita punya anak, itu pilihan kita. Dan ketika kita sudah mengambil tanggung jawab itu ya, ingat gitu ya bahwa Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita nanti ya atas apa yang kita sudah diamanahi, artinya anak-anak kita semuanya ya. Karena itu serius jadi orang tua ya, kita melakukan apapun itu harus niat gitu ya, niat dan juga terus belajar ya. Nah, salah satunya tadi adalah dengan forum-forum seperti ini. Dan kalau kita bisa simpulkan dari pengasuhan orang di sini, menurut saya mereka pengasuhan di sini lebih natural dan akhirnya malah justru kembali kepada nilai-nilai keumuman dan mungkin sangat lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam menurut saya gitu ya. Tadi ya bagaimana mereka penanggung jawab pengasuhan anak usia dini adalah orang tua ya, kemudian juga mereka menganggap ya bahwa anak itu juga sebagai sesuatu hal yang fitrah, yang murni ya, sehingga kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada yang bengkok ya, itu berasal dari kita sebagai orang tua ya. Jadi Abah dan Umah sekalian, mudah-mudahan ya dengan kita bisa melihat justru ya kita keluar dari lingkungan kita, kemudian kita melihat ke dalam pengasuhan orang lain dan ternyata kok nilai-nilainya mah nggak jauh dari kita, cuman kitanya kadang-kadang mempraktekkan, orang udah mempraktekkan duluan gitu. Jadi
mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, dan insya Allah bisa dijumpa di waktu-waktu yang selanjutnya. Dan terakhir ya, terkait dengan pandemi ini, memang pengasuhan sekarang jadi lebih menantang buat kita sebagai orang tua ya. Namun jangan lupa ibu, ayah ya dan anak ya itu kompak ya. Coba kita buka komunikasi ya antara ibu, anak dan orang tua sehingga adanya sinergi ya di antara kita sebagai keluarga itu, baru kita bisa keluar ya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya semuanya. Sampai jumpa lagi insya Allah di waktu yang lain. Ya, terima kasih kami ya, Masya Allah ya. Ya, sekalian saya izin pamit sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pertanyaan yang belum bisa dijawab, insya Allah semoga bisa dijawab ya. Di luar webinar ini, saya kembalikan lagi ke MC Ahmad Taibah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Kamia dan Ahmad Cici yang sudah membawakan acara dengan sangat-sangat seru. Saking banyaknya pertanyaan sampai banyak yang belum bisa terjawab ya, insya Allah kita usahakan agar bisa terjawab. Nah, sekarang berhubung sudah mendekati maghrib, mungkin kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu foto bersama. Jadi buat Amah, buat Umah, Abah, dan Jida yang bisa on cam, mungkin bisa on cam dulu. Ini Amat Ibu motonya dari laptop ya, jadi geser dulu kameranya. Okay. Ada yang mau on cam lagi kah? Mungkin kita tunggu 1 menit sampai jam 5.45. Mungkin ada yang mau ini kali, apa dari testimoni dari peserta, saya pengen dengar, ada nggak 1 orang? Oh, boleh sambil menunggu. Ada yang mau testimoni mungkin? Silakan. Mau. Yang mau. Yuk, monggo. Ayo. Menunggu jam 5.45. 1 testimoni boleh. Kalau udah 5.45 foto dulu baru testimoni. Kayaknya bukan testimoni sih, lebih kayak tanggapan, kadang-kadang kesan. Oh ya, pesan-kesan dari acara ini. Pesan sebenarnya sudah banyak nih kami ya di presensi ya. Oh ya? Iya, ada di chat. Yang mau ini 1 gitu, ayo. Speak up boleh. Pendiam semua nih. Terus dari sebagian besar sih alhamdulillah menyampaikan bahwa ajannya seru. Ibu Putri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Mia dan semuanya, Mbak moderatornya juga, panitia penyelenggaranya. Aku tuh dapat info ini tuh sekilas habis scrolling di Instagram gitu ya. Ada manfaatnya juga memang kalau ibu-ibu buka-buka Instagram itu ada manfaatnya ketika ada informasi ini kok kayaknya seru ya, temanya tuh yang memang lagi aku cari gitu. Karena aku suka banget dengan hal-hal yang membahagiakan ya, terutama ketika kita bahagia, kita insya Allah juga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Terutama anak-anak yang kita dampingi, baik itu anak kita di rumah maupun anak-anak kita di luar rumah. Mendengar tema ini, melihat tema ini begitu menarik, sehingga membuat saya tertarik untuk mendaftar dan ikut talkshow hari ini. Alhamdulillah, karena sebelumnya saya masih terlalu awam juga, nggak pernah dengar tentang The Danish Way ini, baru dengar terus langsung apaan sih gitu, apaan sih ini apa gitu, cari tahu, dan alhamdulillah tuh hari ini seperti mendapat, oh ternyata ada ya gitu, dan sesuatu insight baru gitu ya, sebagai ibu, sebagai perempuan di luar sana, di dunia yang lebih luas gitu ya, kita bisa mempelajari hal-hal lain, ilmu lain tentang parenting, tentang dunia pendidikan, tentang anak yang bahkan itu variasinya banyak sekali yang bisa kita ambil
pelajaran yang bisa kita ambil, ilmu dan manfaatnya. Berkat acara sharing hari ini, saya jadi ada energi lagi gitu, tumbuh energi baru untuk menjadi tumbuh energi baru untuk menjadikan diri saya sendiri fokus ke diri saya untuk lebih bahagia, dan sehingga saya bisa membahagiakan orang-orang sekitar saya. Jadi apapun itu caranya, apapun itu kasusnya, apapun itu ilmunya, ketika kita sudah self love gitu ya dengan diri kita sendiri, menerima ilmu baru pun kita bahagia banget gitu, seneng banget. Oh iya ya, aku tuh kayak seneng banget ya soalnya kalau dapat sesuatu yang baru gitu, yang sebelumnya aku memang belum tahu. Terima kasih banyak, Barokallah untuk semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sama-sama Uma. meleleh deh kalau dengar-dengar kayak gini. Makasih ya. Ya. Mungkin kita lanjut foto ya. Apakah Ama Baik bisa bantu foto sama Sarah? Ya, silakan Ama Sarah memimpin foto kita hari Kayak ini. dipimpin juga ya Pak foto. Iya, biar bergaya. Aku Ama Taiba itu nyasar. Apa Sarah yang hitung? Nggak ada suaranya, euy. Oh iya. Tahu aku aja deh yang itu, nggak apa-apa ya. Oke, siap-siap. Oke. Duh, maaf ya banyak noise di belakang. 1, 2, 3. Page 1, lanjut ke page 2. 1, 2, 3. Page 2 selesai, kita lanjut ke page 3. Banyak juga page-nya. Iya, alhamdulillah tadi sampai 66 orang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullah khair buat Kak Mia, buat Amah Cici, buat Amah Jana, dan buat Uma, Abah yang sudah hadir, Jidah juga yang belum absen, jangan lupa absen. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan sertifikat untuk Kak Mia. Terima kasih banyak. Kepada Islamia MSI Psikolog ya belakangnya. Iya betul. Masya Allah. Sebagai pembicara, dan ini untuk Amah Cici sebagai moderator hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kita langsung ke penutup karena berhubung sudah mau maghrib. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Yang belum ngisi absen, silahkan mengisi. Kalau misalnya absen ternyata tenggelam, yang di Zoom bisa sudah Amah Janah up lagi di grup chat. Jangan pergi dulu, insya Allah ke depannya, jika memungkinkan akan memberikan ringkasan maupun jawaban-jawaban dari pertanyaan umah-umah yang belum terjawab. Mungkin dari Amah Thayyibah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Pamit dari Copenhagen. Salam. Jauh ya, salam-salam Copenhagen. Di sini sudah gelap, di sana masih terang. Masih baru siang, baru mau zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah Thayyibah izin end ya. Ya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Dadah.